Saya potong-potong itu lah. Siap katanya. Kita potong-potong ayam kan? Nah, kali ini kita potong-potong orang. Waduh, kali ini kita potong-potong orang katanya teman-teman. Ngomong sama saya, ngomong. Waduh, Membenci Sarifah, kamu mau masak Baitul Maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyum mau surga jangan, cari dia. waduh, membenci Syarifah gak bakal masuk surga. Menikahi Syarifah sampai hari kiamat kalau tidak bisa mengembalikan keperawanannya si Syarifah, neraka jahanam. Tidak diterima sholatnya, tidak diterima amal ibadahnya, semua amalnya ditolak. Ini mencintai Syarifah nih, menikahi Syarifah, menafkahi Syarifah, menjaga Syarifah lahir batin. Masuk neraka masih. Ini membenci Syarifah masuk neraka juga. Harus bagaimana kita ke Syarifah? Jadi budak, tolol pokoknya. Bangsat lo anjing. Wih, Bangsat lo anjing. widih, ada suara anak kecil ngomong bangsat lo anjing. Ini Syarifah cilik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu pembahasan yang ini membuat saya geli. Bukan cuma geli, tapi aneh saja ya. Kenapa masih ada orang tua yang membiarkan atau mengirimkan anak-anaknya mondok di pondok pesantrennya Bahar Smith. Sedangkan kita bisa lihat sendiri pemahaman Bahar Smith ini bagaimana. Bukan cuma berhenti di situ, teman-teman. Ketika kemarin santrinya Bahar Smith itu tenggelam di lautan, katanya itu lagi berenang lah begitu. Jadi santrinya itu berenang di pantai lalu tenggelam, kelelep. Ya Allah, saya turut berduka cita atas hal itu. Tetapi di samping itu, Bahar Smith juga bercerita atau berdongeng mengenai keutamaan seorang Habib. Ketika Habib ini memanggil muridnya, murid itu, teman-teman, tidak jalan dari tangga, melompat dari atas gedung ke bawah dan tidak apa-apa. Ketika imamahnya si Habib jatuh ke tengah lautan lepas yang tidak ada pulau sama sekali, muridnya si Habib, si Haji siapa itu saya sudah lupa, si Haji itu lompat ke lautan ngambil imamah dan masuk lagi ke kapal tanpa basah sedikit pun. Itu karena apa katanya? Katanya karena si murid itu tawaduk kepada si Habib. Apakah santrinya Habib tidak terlalu tawaduk sampai gak bisa jalan di atas air? Atau Habib lupa gak ngajarin jalan di atas air? Ya, Bahar ya, lupa gak ngajarin jalan di atas air. Allah, ajari juga lompat dari atas gedung atau lompat dari gunung. Kan pernah cerita tuh, kalau ada seorang manusia berguru kepada salah satu habaib, lompat dulu dari gunung, dilindungi sama malaikat, nggak jatuh. Dongeng seperti ini dipercaya. Dan di sini ada satu video di mana Habib Bahar ini koar-koar bawa pedang, teriak-teriak, kita akan cincang-cincang, kita akan potong-potong. Siapa yang mau dipotong katanya? Yaitu manusia. Kan biasanya kita motong ayam, sekarang kita potong-potong manusia. Waduh, orang tua mana yang membiarkan anaknya mondok di pesantren seperti itu? Pesantrennya Bahar Smith ini, santrinya mau diajari motong-motong manusia katanya. Ya Allah. Baik, tidak perlu panjang lebar. Kita langsung ke video di mana Bahar Smith ini keluar-keluar bawa pedang Zulfikar. Oke, ini dia ya. Bawa parang. Wah, murid-muridnya bawa parang, bawa pedang, bawa kayu, teman-teman. Iya. Atur lagi anak-anak yang jaga-jaga posku. Tunggu aja. Kita Tunggu aja. potong-potong mereka semua tuh. Siapa yang mau dipotong-potong? Saya potong-potong itu lah. Siap katanya. Kita potong-potong ayam kan? Nah, kali ini kita potong-potong orang. Waduh, kali ini kita potong-potong orang katanya, teman-teman. Ya Allah. Coba kita ulang lagi. Mau potong-potong orang. Duh. Atur lagi anak-anak yang jaga-jaga posku. Tuh. Tunggu aja. Kita potong-potong mereka semua tuh. Saya potong-potong itu lah. Kita potong-potong ayam kan? Nah, kali ini kita potong-potong orang. Mau potong-potong orang. Cucu Nabi mengajarkan seperti ini, ya Allah. Bukannya diajari untuk bersabar, tapi malah diajari untuk motong-motong orang. Ya Allah, mungkin lagi perang. Mungkin lagi perang, ada penjajah mau masuk ke rumahnya Bahar. Wajib menjaga diri pakai pedang. Potong-potong kalau ada penjajah masuk ke sana. Ya. Tetapi kalau maling pun jangan sampai dibunuh. Ada maling nih masuk ke rumah kita. Kalau dia tertangkap, usahakan jangan dibunuh. Kecuali dia mau membunuh kita. Kalau dia mau membunuh kita, menjahati keluarga kita, mau mengambil harta kita dengan ancaman pembunuhan, maka kita membela diri untuk membunuh dia. Tetapi kalau kita sudah bisa melumpuhkan dia tanpa bisa membunuh, jangan dibunuh. Potong tangannya agar bisa memberikan efek jerah. Begitu kata Rasulullah SAW. Duh, enggak. Ini fenomenanya apa ini? Saya tidak tahu.
Barangkali teman-teman tahu ini fenomenanya apa atau kronologinya bagaimana, komentar di bawah. Kenapa Bahar Smith bisa sampai mengucapkan kalimat-kalimat kita potong-potong manusia? Biasanya kan potong-potong ayam, kita potong-potong manusia. Selain bisa cerita ngibul, ternyata bisa seperti ini juga dia. Dan di sini teman-teman tidak berhenti sampai di situ. Bukan cuma ini omongan-omongan keras dari para habaib ini. Bahkan ada satu video lagi yang dimana Habib dia menampar-nampar seorang kiai atau menampar-nampar ustadz bagaimana itu. Ditampar pakai sendal teman-teman. Saya tidak paham mereka ini mengambil akhlak dari mana kalau seperti ini. Sedangkan Nabi Muhammad saja ketika dia dihina, dicaci maki, dijahati, bahkan dilempar-lempar batu, kotoran, tidak tuh membalas dengan seperti ini. Coba kita langsung simak videonya. Ngomong sama saya katanya. Ditampar. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Demi Allah. Apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Gau, Habib Cabul, dan Habib Salim, Habib palsu. Demi Allah, biar mata saya dibutakan dua-dua ya Allah, dan saya punya turunan ya Allah. Ya Allah. Kenapa doa-doa mereka ini selalu seperti ini ya? Habib Rizik juga memberikan doa-doa yang sedemikian rupa. Doa buruk seharusnya dihindari. Aduh. Lanjut. Cium orang ini. Kamu rasain nanti akibatnya. Rasain akibatnya katanya. Saya kalau mau klarifikasi kamu sama orang yang ngomong sama saya, habis kamu saya buat. Habis. Kenapa kamu? Kenapa? Ustaz apa kamu? Ngaji di mana? Kamu mondok di mana? Waduh. Saya sombong, saya S2 saya. S2. Oh, S2. Enggak pernah saya. Kamu mau melacur, mau judi, mau mabuk. Pernah ada urusan, saya nggak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Jangan pakai Ustaz. Habib lebih mulia daripada ulama. Sebanyak-banyaknya abaib, ini satu abaib, dikali 40 ulama, lebih mulai ulama, itu belajar di mana? Saya tawas Saya nggak rindu, kamu bilang saya lebih palsu, udah Haji kita dulu, Haji. Habib palsu. Udah dulu. Habib palsu. Emang Habib apa? Habib asli, Habib palsu. Emang bedanya apa? Bahkan Habib yang asli banyak melakukan kurofat. Habib yang asli banyak yang biadab. Habib yang asli, saya katakan di video ini, banyak yang bejat. Oknum-oknumnya banyak terkena kasus. Yang mabok, yang cabul, yang jadi dobol, jadi ahli hikmah. Banyak. Mau apa kalian? Habib asli dan palsu sama saja. Kalau tujuannya untuk kebiadaban. Biadab. Apalagi perkataan-perkataan kalian yang sedemikian rupa mendoakan keburukan, mau cincang-cincang manusia katanya. Oh, apa itu? Perang, lagi perang ini. Kalau mau perang ke Yaman sana, Yaman lagi perang, ya. Sumbangkan karomah kalian ke Yaman. Kan kalian asalnya dari Yaman. Bela tuh Yaman, lagi perang, perang saudara. Kemiskinan di situ jumlahnya tinggi. Bahkan menduduki peringkat ketiga kemiskinan di dunia. Harusnya kalian pulang, sejahterakan Yaman. Di Indonesia kalian jadi raja, dicium-cium kaki kalian, tangan kalian, bekas pantat kalian dicium-cium. Bekas kakinya saja dicium. Allah. Terus kenapa kemarin si jemaah itu dicerai sama suaminya ketika dipakai sama Toha bin Yahya itu? Kan bekas Habib, harusnya mulia itu istri. Ya Allah. Apa ini? Jangan bilang saya anak kecil. Kenapa? Antum Wina Syarifah mending antum babak belur di dunia depan di akhirat. Waduh, membenci Syarifah gak bakal masuk surga. Ya Allah, membenci Syarifah katanya. Tidak masuk surga. Emang Syarifah dari mana kalian? Syarifah dari Yaman. Ya, Syarifah dari Yaman. Ya Allah. Lanjut dulu. Membenci Syarifah, kamu mau masuk Baitul Maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyum mau surga jangan, cari dia Quran. Waduh, apa Syarifah model apa? Menikah dengan Syarifah katanya nggak bisa dapat surga. Doktrin seperti itu yang mau kalian tebarkan. Membenci Syarifah tidak akan masuk surga. Menikahi Syarifah nggak masuk surga. Jadi harus bagaimana? Jadi budak. Menikahi Syarifah sampai hari kiamat kalau tidak bisa mengembalikan keperawanannya si Syarifah, neraka jahanam. Tidak diterima sholatnya, tidak diterima amal ibadahnya. Semua amalnya ditolak sampai bisa mengembalikan perawanannya Syarifah. Ini mencintai Syarifah nih, menikahi Syarifah, menafkahi Syarifah, menjaga Syarifah lahir batin. Masuk neraka masih?
Ini membenci Syarifah masuk neraka juga. Harus bagaimana kita ke Syarifah? Jadi budak. Cium-cium kakinya. Begitu. Tolol kita ini yang percaya kepada mereka. Berlebihan. Cium-cium bekas kaki mereka. Tangan mereka dibolak-balik dicium. Tolol pokoknya. Saya bukan membenci zuriyah Nabi. Yang saya benci adalah akhlak kalian. Kalau kalian benar keturunan Nabi, maka jagalah marwah itu dengan baik. Enggak kalau ini. Menikahi Syarifah neraka. Membenci Syarifah neraka. Ya Allah. Saya pasti ngegas kalau bahas mereka ini. Karena apa? Akhlak mereka ini jauh dari Nabi Muhammad SAW. Belum lagi yang mabuk-mabukan. Katanya kalau melihat Habib mabuk, jangan dibenci, jangan diapa-apain. Kasih beras, biar makan dia. Habis mabuk, kita kasih beras biar makan. Bukan kita saranin untuk kerja. Hei Bib, kerja. No, kasih beras katanya. Jangan kasih uang. Kalau kasih uang, nanti beli minuman lagi. Bukan dikasih uang, kasih motivasi untuk kerja. Kasih beras. Tolol itu. Yang lebih tolol siapa? Yang ngasih beras beneran. Lanjut dulu. Hah? Apa kamu? Lawan saya. Kalau kamu berani, kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Aduh. Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Apa kalian suka itu? Kalau anak saya datang dipotong. Apa kamu jangan pikir saya anak perempuan di sini? Banyak semuanya. Pada segan sama saya, pada apa sama saya semuanya. Cuma antum doang Pak, sama bapak saya kayak gini. Antum belajar di mana? Belajar di mana antum? Orang yang ngomong, yang teman kamu ngomong, saya bisa datang kan hadir, cuma kamu berani. Saya bilang kayak gini nih Pak, Ya, saya lanjut, mau lanjut, fokus sama Allah. tembok kalau tidak saya insya Allah jalan. Ya. Dan Apa? bapak jadi keluarga bapak yang benar. Allah, Insya Allah. kamu lihat nanti apa kata Allah. Urusin aja ini Ngomong. sama bapak, belum benar. Ngomong semua. Yang mana bapak udah benar? Aku tidak doakan kamu ya, tapi lihat apa kata Allah. Bapak mau nyumpain saya, mau apain saya? Wallahi billahi ta'alahi, wallahi bilhaq. Gak bakal pernah terjadi. Karena siapa yang salah? Bapak yang salah. Bapak udah nuduh ini Habib palsu. Oke, mana? Bapak tahu ini nasabnya saya. Bapak tahu nasab saya. Bapak tahu suami saya. Ha? Apa ini? Bangsat lo anjing. Wih. Bangsat lo anjing. Widih, ada suara anak kecil ngomong bangsat lo anjing. Ini Syarifah cilik. Syarifah cilik saja bisa mengucapkan kalimat bangsat lo anjing. Apalagi yang gede. Oh, kalau yang gede lebih parah. Bangsat, biadab. Siapa yang bilang? Bahar Semit. Siapa lagi yang bilang? Kiai yang nikahi Syarifah. Bukan kiai. Gak layak dipanggil kiai. Tapi layaknya dipanggil tai katanya. Siapa yang bilang? Rehan. Kalian yang lebih tai. Pokoknya kalian tai semua ini. Oknum-oknum yang sebeginian ini. Tai semua kalau menurut saya. Ya Allah. Bangsat lo anjing. Widih. Udah. Ya Allah, akhlak dari mana ini? Mereka ini ya teman-teman, bukan cuma di bidang diragukan nasabnya, diuji coba DNA-nya. Bahkan dikatakan sedemikian rupa, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad saja tidak diakui sebagai nabi oleh beberapa kaum, bahkan sama pamannya sendiri, sama Abu Lahab, ditolak kenabiannya, gak pernah mengatakan bangsat lo anjing. Enggak. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan demikian. Babi, anjing, biadab, gak pernah Nabi Muhammad mengeluarkan kalimat seperti itu. Kok kalian cucu-cucunya yang ngaku cucunya begini akhlaknya? Nyontoh akhlak siapa? Nyontoh akhlak Abu Jahal? Nyontoh akhlaknya Abu Lahab? Atau nyontoh siapa? Gak habis pikir saya. Kalian yang tidak mau dungu, pasti kalian akan berpikir bagaimana kita menyikapi fenomena Habib-Habib yang sedemikian rupa. Jangan sampai kita ini selamanya dibuat dungu seperti ini. Kalau mereka alim, mereka punya keluar biasa dalam menyampaikan syariat, maka kita hormati. Kita anggap mereka ulama. Tetapi kalau mereka sampai seperti ini, gak perlu dimuliakan, gak perlu dianggap apapun. Karena apa? Orang mulia, bukan karena nasabnya teman-teman. Sampai di hari kiamat kelak, nasab ini tidak akan ada orang yang mempermasalahkan nasab. Saya anaknya siapa? Nanti nyari siapa kakeknya. No, di hari kiamat tidak ada lagi gaduh nasab. Tidak akan ada lagi saya anaknya si fulan, anaknya si fulan, anaknya nabi, anaknya ini itu. No, gak ada seperti itu lagi. Semuanya sibuk masing-masing dengan urusannya masing-masing. Kedudukan yang mulia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ketakwaannya. Karena apa? Ilmu saja belum tentu bisa membuat orang bertakwa. Tetapi orang yang bertakwa sudah pasti mereka mengamalkan ilmu meskipun sedikit. Jadi di atas segalanya adalah ketakwaan, bukan nasab. Camkan itu.